Umat sekalian yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang ke-8 ini. Kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber sukacita mempersatukan kita supaya sehati dan sesuara memuji Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Umat sekalian yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus hari yang ke-8. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Cinta Yesus senantiasa tercurah bagi para muridnya, dan pengampunan terus diberikan kepada siapapun, termasuk Petrus, bahkan diberikan kepercayaan untuk memimpin gereja. Maka mari kita memohon kekuatan Roh Kudus agar kita senantiasa dikuatkan dalam perutusan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita satukan wujud dan intensi kita masing-masing dalam novena hari yang ke-8 ini. Ya Bapa, karena cinta kepadamu, Rasul Petrus dan Paulus mengembalakan dan melayani umat-Mu sampai berani mempertaruhkan nyawa. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami pun berani mencintai Yesus, saling mengasihi dan melayani, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa meraja sebagai Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya
dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, kita berjumpa pada hari yang ke-8 Novena Roh Kudus. Syukur pada Allah, kita masih diberikan karunia kesehatan. Saya yakin semua orang, semua kita punya pengalaman akan cinta. Baik cinta akan Tuhan maupun cinta akan sesama. Kalau kita cermati dari sekian banyak tema lagu, tema cinta itu pasti mendominasi hal ini. Bahkan bisa dikatakan ini menjadi tema yang utama dan pertama. Saudara dan saudariku yang terkasih, berbicara tentang cinta, seluruh bacaan yang kita dengarkan pada Novena Roh Kudus hari yang ke-8 ini berbicara tentang cinta. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan pertemuan cinta antara seorang guru dan murid, antara Yesus dan Simon Petrus setelah kebangkitan Yesus Kristus. Suasana awal pasti akan terasa canggung, karena sang murid itu pernah menyangkal gurunya, bahkan sampai 3 kali. Ya, Petrus telah menyangkal Yesus gurunya. Namun dalam perjumpaan itu, Yesus tidak menghakimi Petrus. Yesus tidak juga bertanya apakah Petrus sudah bertobat atau belum. Yesus juga tidak mengancam, "Awas kalau kamu akan menyangkal saya lagi." Yesus juga tidak bertanya sudah sejauh mana Petrus mengerti ajaran Yesus dan seluruh isi kitab suci. Yesus juga tidak mempertanyakan sejauh mana Petrus memiliki kepandaian dan kecukupan ilmu sebagai muridnya. Yesus hanya minta dan menuntut satu hal, yakni cinta kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? Cinta Simon Petrus perlu dikonfirmasi kembali oleh Yesus, bahkan sampai 3 kali sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Dan setelah Simon Petrus menjawab 3 kali, Yesus mengajarnya bahwa cinta kepadanya mengandung sebuah perutusan dan tanggung jawab, yakni menggembalakan kawanan domba Yesus. Petrus dipercaya memimpin kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, cinta pada Yesus mengandung perutusan dan tanggung jawab kita. Kita dengarkan juga dalam perutusan Paulus dalam bacaan yang pertama yang penuh konsekuensi. Paulus menyatakan keyakinan imannya akan Yesus yang bangkit dan mantap tanpa ragu. Umat beriman yang terkasih, saya dan Anda, kita semua telah dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Terkadang ketika kita diajak terlibat dalam pelayanan menggereja, dalam komunitas, dalam wilayah atau paroki atau dalam pelayanan apapun, kita kadang merasa belum berpengalaman. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berdosa. Kita merasa kuper. Kita merasa pemahaman kitab suci kita masih dangkal. Kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa dan lain sebagainya sebagai alasan kita untuk menolak. Ternyata Yesus tidak terlalu menuntut hal seperti itu. Yesus hanya minta kita untuk setia mencintainya tanpa syarat. Yesus meminta kita untuk mencintai gerejanya. Maka mari kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita mampu membalas cinta Tuhan yang begitu besar bagi kita apapun keadaan kita saat ini. Apalagi
di tengah pandemi corona ini. Kita mau mengatakan dan terus melantunkan sebagaimana sebuah lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama mendoakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal yang untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara, Allah Bapa kita terus memanggil kita masing-masing secara pribadi melalui putranya Yesus Gembala yang baik. Maka marilah kita bersama-sama berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin gereja menjadi gembala yang baik, yang mengenal domba-domba mereka, serta melayani mereka dengan kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua gereja menjadi satu kawanan, bersatu dalam kasih, serta dituntun oleh satu gembala Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga melalui persatuan dengan Roh Kudus dan dijiwai oleh kekuatannya, semua orang yang menjadi saksi Injil memiliki keberanian untuk mengambil bagian dalam karya Roh Kudus. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga nama Yesus Kristus bukanlah kata yang tak berarti di antara kami, melainkan nama yang mempersatukan dan membangun kami. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu kepada kami semua, terutama pemerintah kami, para petugas keamanan dan para petugas medis, serta semua relawan kemanusiaan. Anugerahkanlah rahmat kesehatan yang baik bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa kami semua, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepada-Mu, Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, kita satukan doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta, bakti, dan iman kami selalu bertambah demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, anak-anak, tugas dan pekerjaan, niat-niat baik kita untuk hidup dalam Tuhan, mereka yang kita kasih dan kita doakan, seluruh rangkaian novena kita, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, dengan ini novena Roh Kudus hari yang ke-8 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi Anda dan saya, kita semua diutus. Amin. Kau pandang para abdi